Penetapan ini adalah hasil kegiatan operasi tangkap tangan yang dilakukan tim KPK pada 7 hingga 8 Agustus 2025 di 3 kota, yaitu Kendari, Jakarta, dan Makassar. Selain Abdul Aziz, KPK juga menetapkan 4 orang lainnya sebagai tersangka. Kasus ini bermula dari proyek strategis nasional untuk peningkatan fasilitas RSUD kelas D menjadi kelas C di Kabupaten Kolaka Timur yang bersumber dari dana alokasi khusus senilai 126,3 miliar rupiah. KPK menduga telah terjadi pengkondisian lelang proyek sejak awal. Pada Januari 2025 diduga terjadi pertemuan antara pemerintah Kabupaten Kolaka Timur termasuk Bupati Abdul Aziz dengan pihak Kementerian Kesehatan di Jakarta untuk memenangkan lelang. Setelah PT PCP ditetapkan sebagai pemenang dan kontrak ditandatangani pada Maret 2025, diduga mulai terjadi aliran dana. Adapun aliran dana tersebut sebesar 8% atau sekitar 9 miliar rupiah dari total nilai proyek. Kabupaten Kolaka Timur, Poltim dengan nilai proyek sebesar 103 miliar yang bersumber dari dana DAK. Jadi rekan-rekan, ini mencakup 12 kabupaten pada tahun 2020 ini sebesar 4,5 triliun. Jadi ini merupakan bagian dari itu ya yang saat ini dilakukan dilakukan kegiatan tangkap tangan, yaitu di pembangunan RSUD Kabupaten Kolaka Timur dengan nilai proyeknya 126,3 miliar. Namun demikian, pembangunan RSUD yang merupakan bagian dari program prioritas nasional dan memiliki urgensi tinggi untuk pemenuhan kebutuhan kesehatan masyarakat dan menyangkut hayat hidup orang banyak, justru disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, kegiatan tangkap tangan yang dilakukan KPK ini sekaligus untuk mencegah supaya pembangunan rumah sakit atau pelaksanaan program quick win ke depannya dapat dimitigasi dan dicegah potensi terjadinya korupsi. Jadi, kita melihat bahwa ada 4,5 triliun ya anggaran yang disediakan untuk meningkatkan rumah sakit ya, dari tipe D menjadi tipe C di 12 kabupaten. Indikasinya bahwa terhadap pembangunan rumah sakit ini terjadi ya. Ini khususnya yang kita lihat di Kabupaten Kolaka Timur ini terjadi tindak pidana korupsi di mana anggarannya itu dipotong ya, dipotong dan digunakan untuk keperluan-keperluan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Nah ini membuat nantinya dengan berkurangnya anggaran, maka kualitas rumah sakit akan menjadi menurun. Dan pada ujungnya, layanan terhadap masyarakat ini akan menjadi berkurang. Nah, KPK dihadapkan pada pilihan di mana KPK harus berusaha atau harus mampu untuk mencegah supaya yang 4,5 triliun ini bisa digunakan untuk pembangunan rumah sakit secara benar. Nah, dilakukanlah makanya ketika kita melihat adanya mulai ada upaya-upaya penyimpangan, maka kita lakukan kegiatan tangkap tangan. Penetapan ini adalah hasil kegiatan operasi tangkap tangan yang dilakukan tim KPK pada 7 hingga 8 Agustus 2025 di 3 kota, yaitu Kendari, Jakarta, dan Makassar. Selain Abdul Aziz, KPK juga menetapkan 4 orang lainnya sebagai tersangka. Kasus ini bermula dari proyek strategis nasional untuk peningkatan fasilitas RSUD kelas D menjadi kelas C di Kabupaten Kolaka Timur yang bersumber dari dana alokasi khusus senilai 126,3 miliar rupiah. KPK menduga telah terjadi pengkondisian lelang proyek sejak awal. Pada Januari 2025 diduga terjadi pertemuan antara pemerintah Kabupaten Kolaka Timur termasuk Bupati Abdul Aziz dengan pihak Kementerian Kesehatan di Jakarta untuk memenangkan lelang.
Setelah PT PCP ditetapkan sebagai pemenang dan kontrak ditandatangani pada Maret 2025, diduga mulai terjadi aliran dana. Adapun aliran dana tersebut sebesar 8% atau sekitar 9 miliar rupiah dari total nilai proyek. RSUD Kabupaten Kolaka Timur, Poltim dengan nilai proyek sebesar 103 miliar yang bersumber dari dana DAK. Jadi rekan-rekan, ini mencakup 12 kabupaten pada tahun 2020 ini sebesar 4,5 triliun. Jadi ini merupakan bagian dari itu ya yang saat ini dilakukan dilakukan kegiatan tangkap tangan, yaitu di pembangunan RSUD Kabupaten Kolaka Timur dengan nilai proyeknya 126,3 miliar. Namun demikian, pembangunan RSUD yang merupakan bagian dari program prioritas nasional dan memiliki urgensi tinggi untuk pemenuhan kebutuhan kesehatan masyarakat dan menyangkut hayat hidup orang banyak, justru disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, kegiatan tangkap tangan yang dilakukan KPK ini sekaligus untuk mencegah supaya pembangunan rumah sakit atau pelaksanaan program quick win ke depannya dapat dimitigasi dan dicegah potensi terjadinya korupsi. Jadi, kita melihat bahwa ada 4,5 triliun ya anggaran yang disediakan untuk meningkatkan rumah sakit ya, dari tipe D menjadi tipe C di 12 kabupaten. Indikasinya bahwa terhadap pembangunan rumah sakit ini terjadi ya. Ini khususnya yang kita lihat di Kabupaten Kolaka Timur ini terjadi tindak pidana korupsi, di mana anggarannya itu dipotong dan digunakan untuk keperluan-keperluan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Nah ini membuat nantinya dengan berkurangnya anggaran, maka kualitas rumah sakit akan menjadi menurun. Dan pada ujungnya, layanan terhadap masyarakat ini akan menjadi berkurang. Nah, KPK dihadapkan pada pilihan di mana KPK harus berusaha atau harus mampu untuk mencegah supaya yang 4,5 triliun ini bisa digunakan untuk pembangunan rumah sakit secara benar. Nah, dilakukanlah makanya ketika kita melihat mulai ada upaya-upaya penyimpangan, maka kita lakukan kegiatan tangkap tangan. Penetapan ini adalah hasil kegiatan operasi tangkap tangan yang dilakukan tim KPK pada 7 hingga 8 Agustus 2025 di 3 kota, yaitu Kendari, Jakarta, dan Makassar. Selain Abdul Aziz, KPK juga menetapkan 4 orang lainnya sebagai tersangka. Kasus ini bermula dari proyek strategis nasional untuk peningkatan fasilitas RSUD kelas D menjadi kelas C di Kabupaten Kolaka Timur yang bersumber dari dana alokasi khusus senilai 126,3 miliar rupiah. KPK menduga telah terjadi pengkondisian lelang proyek sejak awal. Pada Januari 2025 diduga terjadi pertemuan antara pemerintah Kabupaten Kolaka Timur termasuk Bupati Abdul Aziz dengan pihak Kementerian Kesehatan di Jakarta untuk memenangkan lelang. Setelah PT PCP ditetapkan sebagai pemenang dan kontrak ditandatangani pada Maret 2025, diduga mulai terjadi aliran dana. Adapun aliran dana tersebut sebesar 8% atau sekitar 9 miliar rupiah dari total nilai proyek. RSUD Kabupaten Kolaka Timur, Poltim dengan nilai proyek sebesar 103 miliar yang bersumber dari dana DAK. Jadi rekan-rekan, ini mencakup 12 kabupaten pada tahun 2020 ini sebesar 4,5 triliun. Jadi ini merupakan bagian dari itu ya yang saat ini dilakukan dilakukan kegiatan tangkap tangan, yaitu di pembangunan RSUD Kabupaten Kolaka Timur
dengan nilai proyeknya 126,3 miliar. Namun demikian, pembangunan RSUD yang merupakan bagian dari program prioritas nasional dan memiliki urgensi tinggi untuk pemenuhan kebutuhan kesehatan masyarakat dan menyangkut hayat hidup orang banyak, justru disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, kegiatan tangkap tangan yang dilakukan KPK ini sekaligus untuk mencegah supaya pembangunan rumah sakit atau pelaksanaan program quick win ke depannya dapat dimitigasi dan dicegah potensi terjadinya korupsi. Jadi, kita melihat bahwa ada 4,5 triliun ya, anggaran yang disediakan untuk meningkatkan rumah sakit ya, dari tipe D menjadi tipe C di 12 kabupaten. Indikasinya bahwa terhadap pembangunan rumah sakit ini terjadi ya. Ini khususnya yang kita lihat di Kabupaten Kolaka Timur ini terjadi tindak pidana korupsi, di mana anggarannya itu dipotong, ya, dipotong dan digunakan untuk keperluan-keperluan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Nah, ini membuat nantinya dengan berkurangnya anggaran, maka kualitas rumah sakit akan menjadi menurun. Dan pada ujungnya, layanan terhadap masyarakat ini akan menjadi berkurang. Nah, KPK dihadapkan pada pilihan di mana KPK harus berusaha atau harus mampu untuk mencegah supaya yang 4,5 triliun ini bisa digunakan untuk pembangunan rumah sakit secara benar. Nah, dilakukanlah makanya ketika kita melihat mulai ada upaya-upaya penyimpangan, maka kita lakukan kegiatan tangkap tangan. Penetapan ini adalah hasil kegiatan operasi tangkap tangan yang dilakukan tim KPK pada 7 hingga 8 Agustus 2025 di 3 kota, yaitu Kendari, Jakarta, dan Makassar. Selain Abdul Aziz, KPK juga menetapkan 4 orang lainnya sebagai tersangka. Kasus ini bermula dari proyek strategis nasional untuk peningkatan fasilitas RSUD kelas D menjadi kelas C di Kabupaten Kolaka Timur yang bersumber dari dana alokasi khusus senilai 126,3 miliar rupiah. KPK menduga telah terjadi pengkondisian lelang proyek sejak awal. Pada Januari 2025 diduga terjadi pertemuan antara pemerintah Kabupaten Kolaka Timur termasuk Bupati Abdul Aziz dengan pihak Kementerian Kesehatan di Jakarta untuk memenangkan lelang. Setelah PT PCP ditetapkan sebagai pemenang dan kontrak ditandatangani pada Maret 2025, diduga mulai terjadi aliran dana. Adapun aliran dana tersebut sebesar 8% atau sekitar 9 miliar rupiah dari total nilai proyek. Kabupaten Kolaka Timur, Poltim dengan nilai proyek sebesar 103 miliar yang bersumber dari dana DAK. Jadi rekan-rekan, ini mencakup 12 kabupaten pada tahun 2020 ini sebesar 4,5 triliun. Jadi ini merupakan bagian dari itu ya, yang saat ini dilakukan dilakukan kegiatan tangkap tangan, yaitu di pembangunan RSUD Kabupaten Kolaka Timur dengan nilai proyeknya 126,3 miliar. Namun demikian, pembangunan RSUD yang merupakan bagian dari program prioritas nasional dan memiliki urgensi tinggi untuk pemenuhan kebutuhan kesehatan masyarakat dan menyangkut hayat hidup orang banyak, justru disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, kegiatan tangkap tangan yang dilakukan KPK ini sekaligus untuk mencegah supaya pembangunan rumah sakit atau pelaksanaan program quick win ke depannya dapat dimitigasi dan dicegah potensi terjadinya korupsi. Jadi, kita melihat bahwa ada 4,5 triliun ya, anggaran yang disediakan untuk meningkatkan rumah sakit ya, dari tipe D menjadi tipe C
di 12 kabupaten. Indikasinya bahwa terhadap pembangunan rumah sakit ini terjadi, ya, ini khususnya yang kita lihat di Kabupaten Kolaka Timur ini terjadi tindak pidana korupsi, di mana anggarannya itu dipotong, ya, dipotong dan digunakan untuk keperluan-keperluan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Nah, ini membuat nantinya dengan berkurangnya anggaran, maka kualitas rumah sakit akan menjadi menurun. Dan pada ujungnya, layanan terhadap masyarakat ini akan menjadi berkurang. Nah, KPK dihadapkan pada pilihan di mana KPK harus berusaha atau harus mampu untuk mencegah supaya yang 4,5 triliun ini bisa digunakan untuk pembangunan rumah sakit secara benar. Nah, dilakukanlah makanya ketika kita melihat adanya mulai ada upaya-upaya penyimpangan, maka kita lakukan kegiatan tangkap tangan. Penetapan ini adalah hasil kegiatan operasi tangkap tangan yang dilakukan tim KPK pada 7 hingga 8 Agustus 2025 di 3 kota, yaitu Kendari, Jakarta, dan Makassar. Selain Abdul Aziz, KPK juga menetapkan 4 orang lainnya sebagai tersangka. Kasus ini bermula dari proyek strategis nasional untuk peningkatan fasilitas RSUD kelas D menjadi kelas C di Kabupaten Kolaka Timur yang bersumber dari dana alokasi khusus senilai 126,3 miliar rupiah. KPK menduga telah terjadi pengkondisian lelang proyek sejak awal. Pada Januari 2025 diduga terjadi pertemuan antara pemerintah Kabupaten Kolaka Timur termasuk Bupati Abdul Aziz dengan pihak Kementerian Kesehatan di Jakarta untuk memenangkan lelang. Setelah PT PCP ditetapkan sebagai pemenang dan kontrak ditandatangani pada Maret 2025, diduga mulai terjadi aliran dana. Adapun aliran dana tersebut sebesar 8% atau sekitar 9 miliar rupiah dari total nilai proyek. RSUD Kabupaten Kolaka Timur, Poltim dengan nilai proyek sebesar 103 miliar yang bersumber dari dana DAK. Jadi rekan-rekan, ini mencakup 12 kabupaten pada tahun 2020 ini sebesar 4,5 triliun. Jadi ini merupakan bagian dari itu, ya, yang saat ini dilakukan dilakukan kegiatan tangkap tangan, yaitu di pembangunan RSUD Kabupaten Kolaka Timur dengan nilai proyeknya 126,3 miliar. Namun demikian, pembangunan RSUD yang merupakan bagian dari program prioritas nasional dan memiliki urgensi tinggi untuk pemenuhan kebutuhan kesehatan masyarakat dan menyangkut hayat hidup orang banyak, justru disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, kegiatan tangkap tangan yang dilakukan KPK ini sekaligus untuk mencegah supaya pembangunan rumah sakit atau pelaksanaan program quick win ke depannya dapat dimitigasi dan dicegah potensi terjadinya korupsi. Jadi, kita melihat bahwa ada 4,5 triliun, ya, anggaran yang disediakan untuk meningkatkan rumah sakit, ya, dari tipe D menjadi tipe C di 12 kabupaten. Indikasinya bahwa terhadap pembangunan rumah sakit ini terjadi, ya, ini khususnya yang kita lihat di Kabupaten Kolaka Timur ini terjadi tindak pidana korupsi, di mana anggarannya itu dipotong, ya, dipotong dan digunakan untuk keperluan-keperluan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Nah, ini membuat nantinya dengan berkurangnya anggaran, maka kualitas rumah sakit akan menjadi menurun. Dan pada ujungnya, layanan terhadap masyarakat ini akan menjadi berkurang. Nah, KPK dihadapkan pada pilihan di mana KPK harus berusaha atau harus mampu untuk
mencegah supaya yang 4,5 triliun ini bisa digunakan untuk pembangunan rumah sakit secara benar. Nah, dilakukanlah makanya ketika kita melihat mulai ada upaya-upaya penyimpangan, maka kita lakukan kegiatan tangkap tangan. Penetapan ini adalah hasil kegiatan operasi tangkap tangan yang dilakukan tim KPK pada 7 hingga 8 Agustus 2025 di 3 kota, yaitu Kendari, Jakarta, dan Makassar. Selain Abdul Aziz, KPK juga menetapkan 4 orang lainnya sebagai tersangka. Kasus ini bermula dari proyek strategis nasional untuk peningkatan fasilitas RSUD kelas D menjadi kelas C di Kabupaten Kolaka Timur yang bersumber dari dana alokasi khusus senilai 126,3 miliar rupiah. KPK menduga telah terjadi pengkondisian lelang proyek sejak awal. Pada Januari 2025 diduga terjadi pertemuan antara pemerintah Kabupaten Kolaka Timur termasuk Bupati Abdul Aziz dengan pihak Kementerian Kesehatan di Jakarta untuk memenangkan lelang. Setelah PT PCP ditetapkan sebagai pemenang dan kontrak ditandatangani pada Maret 2025, diduga mulai terjadi aliran dana. Adapun aliran dana tersebut sebesar 8% atau sekitar 9 miliar rupiah dari total nilai proyek. RSUD Kabupaten Kolaka Timur, Poltim dengan nilai proyek sebesar 103 miliar yang bersumber dari dana DAK. Jadi rekan-rekan, ini mencakup 12 kabupaten pada tahun 2020 ini sebesar 4,5 triliun. Jadi ini merupakan bagian dari itu ya, yang saat ini dilakukan dilakukan kegiatan tangkap tangan, yaitu di pembangunan RSUD Kabupaten Kolaka Timur dengan nilai proyeknya 126,3 miliar. Namun demikian, pembangunan RSUD yang merupakan bagian dari program prioritas nasional dan memiliki urgensi tinggi untuk pemenuhan kebutuhan kesehatan masyarakat dan menyangkut hayat hidup orang banyak, justru disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, kegiatan tangkap tangan yang dilakukan KPK ini sekaligus untuk mencegah supaya pembangunan rumah sakit atau pelaksanaan program quick win ke depannya dapat dimitigasi dan dicegah potensi terjadinya korupsi. Jadi kita melihat bahwa ada 4,5 triliun ya anggaran yang disediakan untuk meningkatkan rumah sakit ya, dari tipe D menjadi tipe C di 12 kabupaten. Indikasinya bahwa terhadap pembangunan rumah sakit ini terjadi ya. Ini khususnya yang kita lihat di Kabupaten Kolaka Timur ini terjadi tindak pidana korupsi di mana anggarannya itu dipotong ya, dipotong dan digunakan untuk keperluan-keperluan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Nah ini membuat nantinya dengan berkurangnya anggaran, maka kualitas rumah sakit akan menjadi menurun. Dan pada ujungnya, layanan terhadap masyarakat ini akan menjadi berkurang. Nah, KPK dihadapkan pada pilihan di mana KPK harus berusaha atau harus mampu untuk mencegah supaya yang 4,5 triliun ini bisa digunakan untuk pembangunan rumah sakit secara benar. Nah, dilakukanlah makanya ketika kita melihat mulai ada upaya-upaya penyimpangan, maka kita lakukan kegiatan tangkap tangan. Penetapan ini adalah hasil kegiatan operasi tangkap tangan yang dilakukan tim KPK pada 7 hingga 8 Agustus 2025 di 3 kota, yaitu Kendari, Jakarta, dan Makassar. Selain Abdul Aziz, KPK juga menetapkan 4 orang lainnya sebagai tersangka.
Kasus ini bermula dari proyek strategis nasional untuk peningkatan fasilitas RSUD kelas D menjadi kelas C di Kabupaten Kolaka Timur yang bersumber dari dana alokasi khusus senilai 126,3 miliar rupiah. KPK menduga telah terjadi pengkondisian lelang proyek sejak awal. Pada Januari 2025 diduga terjadi pertemuan antara pemerintah Kabupaten Kolaka Timur termasuk Bupati Abdul Aziz dengan pihak Kementerian Kesehatan di Jakarta untuk memenangkan lelang. Setelah PT PCP ditetapkan sebagai pemenang dan kontrak ditandatangani pada Maret 2025, diduga mulai terjadi aliran dana. Adapun aliran dana tersebut sebesar 8% atau sekitar 9 miliar rupiah dari total nilai proyek. Kabupaten Kolaka Timur, Poltim dengan nilai proyek sebesar 103 miliar yang bersumber dari dana DAK. Jadi rekan-rekan, ini mencakup 12 kabupaten pada tahun 2020 ini sebesar 4,5 triliun. Jadi ini merupakan bagian dari itu ya yang saat ini dilakukan dilakukan kegiatan tangkap tangan, yaitu di pembangunan RSUD Kabupaten Kolaka Timur dengan nilai proyeknya 126,3 miliar. Namun demikian, pembangunan RSUD yang merupakan bagian dari program prioritas nasional dan memiliki urgensi tinggi untuk pemenuhan kebutuhan kesehatan masyarakat dan menyangkut hayat hidup orang banyak, justru disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, kegiatan tangkap tangan yang dilakukan KPK ini sekaligus untuk mencegah supaya pembangunan rumah sakit atau pelaksanaan program quick win ke depannya dapat dimitigasi dan dicegah potensi terjadinya korupsi. Jadi, kita melihat bahwa ada 4,5 triliun ya anggaran yang disediakan untuk meningkatkan rumah sakit ya, dari tipe D menjadi tipe C di 12 kabupaten. Indikasinya bahwa terhadap pembangunan rumah sakit ini terjadi ya. Ini khususnya yang kita lihat di Kabupaten Kolaka Timur ini terjadi tindak pidana korupsi di mana anggarannya itu dipotong ya, dipotong dan digunakan untuk keperluan-keperluan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Nah ini membuat nantinya dengan berkurangnya anggaran, maka kualitas rumah sakit akan menjadi menurun. Dan pada ujungnya, layanan terhadap masyarakat ini akan menjadi berkurang. Nah, KPK dihadapkan pada pilihan di mana KPK harus berusaha atau harus mampu untuk mencegah supaya yang 4,5 triliun ini bisa digunakan untuk pembangunan rumah sakit secara benar. Nah, dilakukanlah makanya ketika kita melihat adanya mulai ada upaya-upaya penyimpangan, maka kita lakukan kegiatan tangkap tangan. Penetapan ini adalah hasil kegiatan operasi tangkap tangan yang dilakukan tim KPK pada 7 hingga 8 Agustus 2025 di 3 kota, yaitu Kendari, Jakarta, dan Makassar. Selain Abdul Aziz, KPK juga menetapkan 4 orang lainnya sebagai tersangka. Kasus ini bermula dari proyek strategis nasional untuk peningkatan fasilitas RSUD kelas D menjadi kelas C di Kabupaten Kolaka Timur yang bersumber dari dana alokasi khusus senilai 126,3 miliar rupiah. KPK menduga telah terjadi pengkondisian lelang proyek sejak awal. Pada Januari 2025 diduga terjadi pertemuan antara pemerintah Kabupaten Kolaka Timur termasuk Bupati Abdul Aziz dengan pihak Kementerian Kesehatan di Jakarta untuk memenangkan lelang. Setelah PT PCP ditetapkan sebagai pemenang dan kontrak ditandatangani pada Maret 2025, diduga mulai terjadi aliran dana. Adapun aliran dana tersebut sebesar 8% atau sekitar 9 miliar rupiah dari total nilai proyek.
RSUD Kabupaten Kolaka Timur, Poltim dengan nilai proyek sebesar Aku kan delok rai kuning kene. 103 miliar yang bersumber dari dana DAK. Jadi rekan-rekan, ini mencakup 12 kabupaten pada tahun 2020 ini sebesar 4,5 triliun. Jadi ini merupakan bagian dari itu ya, yang saat ini dilakukan dilakukan kegiatan tangkap tangan, yaitu di pembangunan RSUD Kabupaten Kolaka Timur dengan nilai proyeknya 126,3 miliar. Namun demikian, pembangunan RSUD yang merupakan bagian dari program prioritas nasional dan memiliki urgensi tinggi untuk pemenuhan kebutuhan kesehatan masyarakat dan menyangkut hayat hidup orang banyak, justru disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, kegiatan tangkap tangan yang dilakukan KPK ini sekaligus untuk mencegah supaya pembangunan rumah sakit atau pelaksanaan program quick win ke depannya dapat dimitigasi dan dicegah potensi terjadinya korupsi. Jadi, kita melihat bahwa ada 4,5 triliun ya, anggaran yang disediakan untuk meningkatkan rumah sakit ya, dari tipe D menjadi tipe C di 12 kabupaten. Indikasinya bahwa terhadap pembangunan rumah sakit ini terjadi ya. Ini khususnya yang kita lihat di Kabupaten Kolaka Timur ini terjadi tindak pidana korupsi, di mana anggarannya itu dipotong, ya, dipotong dan digunakan untuk keperluan-keperluan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Nah ini membuat nantinya dengan berkurangnya anggaran, maka kualitas rumah sakit akan menjadi menurun. Dan pada ujungnya, layanan terhadap masyarakat ini akan menjadi berkurang. Nah, KPK dihadapkan pada pilihan di mana KPK harus berusaha atau harus mampu untuk mencegah supaya yang 4,5 triliun ini bisa digunakan untuk pembangunan rumah sakit secara benar. Nah, dilakukanlah makanya ketika kita melihat mulai ada upaya-upaya penyimpangan, maka kita lakukan kegiatan tangkap tangan. Penetapan ini adalah hasil kegiatan operasi tangkap tangan yang dilakukan tim KPK pada 7 hingga 8 Agustus 2025 di 3 kota, yaitu Kendari, Jakarta, dan Makassar. Selain Abdul Aziz, KPK juga menetapkan 4 orang lainnya sebagai tersangka. Kasus ini bermula dari proyek strategis nasional untuk peningkatan fasilitas RSUD kelas D menjadi kelas C di Kabupaten Kolaka Timur yang bersumber dari dana alokasi khusus senilai 126,3 miliar rupiah. KPK menduga telah terjadi pengkondisian lelang proyek sejak awal. Pada Januari 2025 diduga terjadi pertemuan antara pemerintah Kabupaten Kolaka Timur termasuk Bupati Abdul Aziz dengan pihak Kementerian Kesehatan di Jakarta untuk memenangkan lelang. Setelah PT PCP ditetapkan sebagai pemenang dan kontrak ditandatangani pada Maret 2025, diduga mulai terjadi aliran dana. Adapun aliran dana tersebut sebesar 8% atau sekitar 9 miliar rupiah dari total nilai proyek. RSUD Kabupaten Kolaka Timur, Poltim dengan nilai proyek sebesar 103 miliar yang bersumber dari dana DAK. Jadi rekan-rekan, ini mencakup 12 kabupaten pada tahun 2020 ini sebesar 4,5 triliun. Jadi ini merupakan bagian dari itu ya, yang saat ini dilakukan dilakukan kegiatan tangkap tangan, yaitu di pembangunan RSUD Kabupaten Kolaka Timur dengan nilai proyeknya 126,3 miliar. Namun demikian, pembangunan RSUD yang merupakan bagian dari program prioritas nasional dan memiliki urgensi tinggi untuk pemenuhan kebutuhan kesehatan masyarakat dan menyangkut hayat hidup orang banyak,
justru disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, kegiatan tangkap tangan yang dilakukan KPK ini sekaligus untuk mencegah supaya pembangunan rumah sakit atau pelaksanaan program quick win ke depannya dapat dimitigasi dan dicegah potensi terjadinya korupsi. Jadi, kita melihat bahwa ada 4,5 triliun ya anggaran yang disediakan untuk meningkatkan rumah sakit ya, dari tipe D menjadi tipe C di 12 kabupaten. Indikasinya bahwa terhadap pembangunan rumah sakit ini terjadi ya. Ini khususnya yang kita lihat di Kabupaten Kolaka Timur ini terjadi tindak pidana korupsi, di mana anggarannya itu dipotong dan digunakan untuk keperluan-keperluan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Nah, ini membuat nantinya dengan berkurangnya anggaran, maka kualitas rumah sakit akan menjadi menurun. Dan pada ujungnya, layanan terhadap masyarakat ini akan menjadi berkurang. Nah, KPK dihadapkan pada pilihan di mana KPK harus berusaha atau harus mampu untuk mencegah supaya yang 4,5 triliun ini bisa digunakan untuk pembangunan rumah sakit secara benar. Nah, dilakukanlah makanya ketika kita melihat mulai ada upaya-upaya penyimpangan, maka kita lakukan kegiatan tangkap tangan. Penetapan ini adalah hasil kegiatan operasi tangkap tangan yang dilakukan tim KPK pada 7 hingga 8 Agustus 2025 di 3 kota, yaitu Kendari, Jakarta, dan Makassar. Selain Abdul Aziz, KPK juga menetapkan 4 orang lainnya sebagai tersangka. Kasus ini bermula dari proyek strategis nasional untuk peningkatan fasilitas RSUD kelas D menjadi kelas C di Kabupaten Kolaka Timur yang bersumber dari dana alokasi khusus senilai 126,3 miliar rupiah. KPK menduga telah terjadi pengkondisian lelang proyek sejak awal. Pada Januari 2025 diduga terjadi pertemuan antara pemerintah Kabupaten Kolaka Timur termasuk Bupati Abdul Aziz dengan pihak Kementerian Kesehatan di Jakarta untuk memenangkan lelang. Setelah PT PCP ditetapkan sebagai pemenang dan kontrak ditandatangani pada Maret 2025, diduga mulai terjadi aliran dana. Adapun aliran dana tersebut sebesar 8% atau sekitar 9 miliar rupiah dari total nilai proyek. Kabupaten Kolaka Timur, Poltim dengan nilai proyek sebesar 103 miliar. Yang bersumber dari dana DAK. Jadi rekan-rekan, ini mencakup 12 kabupaten pada tahun 2020 ini sebesar 4,5 triliun. Jadi ini merupakan bagian dari itu ya, yang saat ini dilakukan dilakukan kegiatan tangkap tangan, yaitu di pembangunan RSUD Kabupaten Kolaka Timur dengan nilai proyeknya 126,3 miliar. Namun demikian, pembangunan RSUD yang merupakan bagian dari program prioritas nasional dan memiliki urgensi tinggi untuk pemenuhan kebutuhan kesehatan masyarakat dan menyangkut hayat hidup orang banyak, justru disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, kegiatan tangkap tangan yang dilakukan KPK ini sekaligus untuk mencegah supaya pembangunan rumah sakit atau pelaksanaan program quick win ke depannya dapat dimitigasi dan dicegah potensi terjadinya korupsi. Jadi, kita melihat bahwa ada 4,5 triliun ya anggaran yang disediakan untuk meningkatkan rumah sakit ya, dari tipe D menjadi tipe C di 12 kabupaten. Indikasinya bahwa terhadap pembangunan rumah sakit ini terjadi ya. Ini khususnya yang kita lihat di Kabupaten Kolaka Timur ini terjadi tindak pidana korupsi, di mana anggarannya itu
dipotong, ya, dipotong dan digunakan untuk keperluan-keperluan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Nah, ini membuat nantinya dengan berkurangnya anggaran, maka kualitas rumah sakit akan menjadi menurun. Dan pada ujungnya, layanan terhadap masyarakat ini akan menjadi berkurang. Nah, KPK dihadapkan pada pilihan di mana KPK harus berusaha atau harus mampu untuk mencegah supaya yang 4,5 triliun ini bisa digunakan untuk pembangunan rumah sakit secara benar. Nah, dilakukanlah makanya ketika kita melihat mulai ada upaya-upaya penyimpangan, maka kita lakukan kegiatan tangkap tangan. Penetapan ini adalah hasil kegiatan operasi tangkap tangan yang dilakukan tim KPK pada 7 hingga 8 Agustus 2025 di 3 kota, yaitu Kendari, Jakarta, dan Makassar. Selain Abdul Aziz, KPK juga menetapkan 4 orang lainnya sebagai tersangka. Kasus ini bermula dari proyek strategis nasional untuk peningkatan fasilitas RSUD kelas D menjadi kelas C di Kabupaten Kolaka Timur yang bersumber dari dana alokasi khusus senilai 126,3 miliar rupiah. KPK menduga telah terjadi pengkondisian lelang proyek sejak awal. Pada Januari 2025 diduga terjadi pertemuan antara pemerintah Kabupaten Kolaka Timur termasuk Bupati Abdul Aziz dengan pihak Kementerian Kesehatan di Jakarta untuk memenangkan lelang. Setelah PT PCP ditetapkan sebagai pemenang dan kontrak ditandatangani pada Maret 2025, diduga mulai terjadi aliran dana. Adapun aliran dana tersebut sebesar 8% atau sekitar 9 miliar rupiah dari total nilai proyek. Kabupaten Kolaka Timur, Poltim dengan nilai proyek sebesar 103 miliar. Yang bersumber dari dana DAK. Jadi rekan-rekan, ini mencakup 12 kabupaten pada tahun 2020 ini sebesar 4,5 triliun. Jadi ini merupakan bagian dari itu ya, yang saat ini dilakukan dilakukan kegiatan tangkap tangan, yaitu di pembangunan RSUD Kabupaten Kolaka Timur dengan nilai proyeknya 126,3 miliar. Namun demikian, pembangunan RSUD yang merupakan bagian dari program prioritas nasional dan memiliki urgensi tinggi untuk pemenuhan kebutuhan kesehatan masyarakat dan menyangkut hayat hidup orang banyak, justru disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, kegiatan tangkap tangan yang dilakukan KPK ini sekaligus untuk mencegah supaya pembangunan rumah sakit atau pelaksanaan program quick win ke depannya dapat dimitigasi dan dicegah potensi terjadinya korupsi. Jadi kita melihat bahwa ada 4,5 triliun ya anggaran yang disediakan untuk meningkatkan rumah sakit ya, dari tipe D menjadi tipe C di 12 kabupaten. Indikasinya bahwa terhadap pembangunan rumah sakit ini terjadi, ya, ini khususnya yang kita lihat di Kabupaten Kolaka Timur ini terjadi tindak pidana korupsi, di mana anggarannya itu dipotong, ya, dipotong dan digunakan untuk keperluan-keperluan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Nah, ini membuat nantinya dengan berkurangnya anggaran, maka kualitas rumah sakit akan menjadi menurun. Dan pada ujungnya, layanan terhadap masyarakat ini akan menjadi berkurang. Nah, KPK dihadapkan pada pilihan di mana KPK harus berusaha atau harus mampu untuk mencegah supaya yang 4,5 triliun ini bisa digunakan untuk pembangunan rumah sakit secara benar. Nah, dilakukanlah makanya ketika kita melihat mulai ada upaya-upaya penyimpangan, maka kita lakukan
kegiatan tangkap tangan. Penetapan ini adalah hasil kegiatan operasi tangkap tangan yang dilakukan tim KPK pada 7 hingga 8 Agustus 2025 di 3 kota, yaitu Kendari, Jakarta, dan Makassar. Selain Abdul Aziz, KPK juga menetapkan 4 orang lainnya sebagai tersangka. Kasus ini bermula dari proyek strategis nasional untuk peningkatan fasilitas RSUD kelas D menjadi kelas C di Kabupaten Kolaka Timur yang bersumber dari dana alokasi khusus senilai 126,3 miliar rupiah. KPK menduga telah terjadi pengkondisian lelang proyek sejak awal. Pada Januari 2025 diduga terjadi pertemuan antara pemerintah Kabupaten Kolaka Timur termasuk Bupati Abdul Aziz dengan pihak Kementerian Kesehatan di Jakarta untuk memenangkan lelang. Setelah PT PCP ditetapkan sebagai pemenang dan kontrak ditandatangani pada Maret 2025, diduga mulai terjadi aliran dana. Adapun aliran dana tersebut sebesar 8% atau sekitar 9 miliar rupiah dari total nilai proyek. Kabupaten Kolaka Timur, Poltim dengan nilai proyek sebesar 103 miliar yang bersumber dari dana DAK. Jadi rekan-rekan, ini mencakup 12 kabupaten pada tahun 2020 ini sebesar 4,5 triliun. Jadi ini merupakan bagian dari itu ya yang saat ini dilakukan dilakukan kegiatan tangkap tangan, yaitu di pembangunan RSUD Kabupaten Kolaka Timur dengan nilai proyeknya 126,3 miliar. Namun demikian, pembangunan RSUD yang merupakan bagian dari program prioritas nasional dan memiliki urgensi tinggi untuk pemenuhan kebutuhan kesehatan masyarakat dan menyangkut hayat hidup orang banyak, justru disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, kegiatan tangkap tangan yang dilakukan KPK ini sekaligus untuk mencegah supaya pembangunan rumah sakit atau pelaksanaan program quick win ke depannya dapat dimitigasi dan dicegah potensi terjadinya korupsi. Jadi kita melihat bahwa ada 4,5 triliun ya anggaran yang disediakan untuk meningkatkan rumah sakit ya dari tipe D menjadi tipe C di 12 kabupaten. Indikasinya bahwa terhadap pembangunan rumah sakit ini terjadi ya. Ini khususnya yang kita lihat di Kabupaten Kolaka Timur ini terjadi tindak pidana korupsi di mana anggarannya itu dipotong ya, dipotong dan digunakan untuk keperluan-keperluan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Nah ini membuat nantinya dengan berkurangnya anggaran, maka kualitas rumah sakit akan menjadi menurun. Dan pada ujungnya, layanan terhadap masyarakat ini akan menjadi berkurang. Nah, KPK dihadapkan pada pilihan di mana KPK harus berusaha atau harus mampu untuk mencegah supaya yang 4,5 triliun ini bisa digunakan untuk pembangunan rumah sakit secara benar. Nah, dilakukanlah makanya ketika kita melihat adanya mulai ada upaya-upaya penyimpangan, maka kita lakukan kegiatan tangkap tangan. Penetapan ini adalah hasil kegiatan operasi tangkap tangan yang dilakukan tim KPK pada 7 hingga 8 Agustus 2025 di 3 kota, yaitu Kendari, Jakarta, dan Makassar. Selain Abdul Aziz, KPK juga menetapkan 4 orang lainnya sebagai tersangka. Kasus ini bermula dari proyek strategis nasional untuk peningkatan fasilitas RSUD kelas D menjadi kelas C di Kabupaten Kolaka Timur yang bersumber dari dana alokasi khusus senilai 126,3 miliar rupiah. KPK menduga telah terjadi pengkondisian lelang proyek sejak awal. Pada Januari 2025 diduga terjadi pertemuan antara pemerintah Kabupaten Kolaka Timur termasuk Bupati Abdul Aziz dengan pihak Kementerian Kesehatan di Jakarta untuk memenangkan lelang.
Setelah PT PCP ditetapkan sebagai pemenang dan kontrak ditandatangani pada Maret 2025, diduga mulai terjadi aliran dana. Adapun aliran dana tersebut sebesar 8% atau sekitar 9 miliar rupiah dari total nilai proyek. RSUD Kabupaten Kolaka Timur, Poltim dengan nilai proyek sebesar 103 miliar yang bersumber dari dana DAK. Jadi rekan-rekan, ini mencakup 12 kabupaten pada tahun 2020 ini sebesar 4,5 triliun. Jadi ini merupakan bagian dari itu ya yang saat ini dilakukan dilakukan kegiatan tangkap tangan, yaitu di pembangunan RSUD Kabupaten Kolaka Timur dengan nilai proyeknya 126,3 miliar. Namun demikian, pembangunan RSUD yang merupakan bagian dari program prioritas nasional dan memiliki urgensi tinggi untuk pemenuhan kebutuhan kesehatan masyarakat dan menyangkut hayat hidup orang banyak, justru disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, kegiatan tangkap tangan yang dilakukan KPK ini sekaligus untuk mencegah supaya pembangunan rumah sakit atau pelaksanaan program quick win ke depannya dapat dimitigasi dan dicegah potensi terjadinya korupsi. Jadi, kita melihat bahwa ada 4,5 triliun ya anggaran yang disediakan untuk meningkatkan rumah sakit ya, dari tipe D menjadi tipe C di 12 kabupaten. Indikasinya bahwa terhadap pembangunan rumah sakit ini terjadi ya. Ini khususnya yang kita lihat di Kabupaten Kolaka Timur ini terjadi tindak pidana korupsi di mana anggarannya itu dipotong ya, dipotong dan digunakan untuk keperluan-keperluan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Nah ini membuat nantinya dengan berkurangnya anggaran, maka kualitas rumah sakit akan menjadi menurun. Dan pada ujungnya, layanan terhadap masyarakat ini akan menjadi berkurang. Nah, KPK dihadapkan pada pilihan di mana KPK harus berusaha atau harus mampu untuk mencegah supaya yang 4,5 triliun ini bisa digunakan untuk pembangunan rumah sakit secara benar. Nah, dilakukanlah makanya ketika kita melihat adanya mulai ada upaya-upaya penyimpangan, maka kita lakukan kegiatan tangkap tangan. Penetapan ini adalah hasil kegiatan operasi tangkap tangan yang dilakukan tim KPK pada 7 hingga 8 Agustus 2025 di 3 kota, yaitu Kendari, Jakarta, dan Makassar. Selain Abdul Aziz, KPK juga menetapkan 4 orang lainnya sebagai tersangka. Kasus ini bermula dari proyek strategis nasional untuk peningkatan fasilitas RSUD kelas D menjadi kelas C di Kabupaten Kolaka Timur yang bersumber dari dana alokasi khusus senilai 126,3 miliar rupiah. KPK menduga telah terjadi pengkondisian lelang proyek sejak awal. Pada Januari 2025 diduga terjadi pertemuan antara pemerintah Kabupaten Kolaka Timur termasuk Bupati Abdul Aziz dengan pihak Kementerian Kesehatan di Jakarta untuk memenangkan lelang. Setelah PT PCP ditetapkan sebagai pemenang dan kontrak ditandatangani pada Maret 2025, diduga mulai terjadi aliran dana. Adapun aliran dana tersebut sebesar 8% atau sekitar 9 miliar rupiah dari total nilai proyek. RSUD Kabupaten Kolaka Timur, Poltim dengan nilai proyek sebesar 103 miliar yang bersumber dari dana DAK. Jadi rekan-rekan, ini mencakup 12 kabupaten pada tahun 2020 ini sebesar 4,5 triliun. Jadi ini merupakan bagian dari itu ya yang saat ini dilakukan dilakukan kegiatan tangkap tangan, yaitu di pembangunan RSUD Kabupaten Kolaka Timur
dengan nilai proyeknya 126,3 miliar. Namun demikian, pembangunan RSUD yang merupakan bagian dari program prioritas nasional dan memiliki urgensi tinggi untuk pemenuhan kebutuhan kesehatan masyarakat dan menyangkut hayat hidup orang banyak, justru disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, kegiatan tangkap tangan yang dilakukan KPK ini sekaligus untuk mencegah supaya pembangunan rumah sakit atau pelaksanaan program Quick Win ke depannya dapat dimitigasi dan dicegah potensi terjadinya korupsi. Jadi, kita melihat bahwa ada 4,5 triliun ya, anggaran yang disediakan untuk meningkatkan rumah sakit ya, dari tipe D menjadi tipe C di 12 kabupaten. Indikasinya bahwa terhadap pembangunan rumah sakit ini terjadi ya. Ini khususnya yang kita lihat di Kabupaten Kolaka Timur ini terjadi tindak pidana korupsi, di mana anggarannya itu dipotong, ya, dipotong dan digunakan untuk keperluan-keperluan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Nah, ini membuat nantinya dengan berkurangnya anggaran, maka kualitas rumah sakit akan menjadi menurun. Dan pada ujungnya, layanan terhadap masyarakat ini akan menjadi berkurang. Nah, KPK dihadapkan pada pilihan di mana KPK harus berusaha atau harus mampu untuk mencegah supaya yang 4,5 triliun ini bisa digunakan untuk pembangunan rumah sakit secara benar. Nah, dilakukanlah makanya ketika kita melihat adanya mulai ada upaya-upaya penyimpangan, maka kita lakukan kegiatan tangkap tangan. Penetapan ini adalah hasil kegiatan operasi tangkap tangan yang dilakukan tim KPK pada 7 hingga 8 Agustus 2025 di 3 kota, yaitu Kendari, Jakarta, dan Makassar. Selain Abdul Aziz, KPK juga menetapkan 4 orang lainnya sebagai tersangka. Kasus ini bermula dari proyek strategis nasional untuk peningkatan fasilitas RSUD kelas D menjadi kelas C di Kabupaten Kolaka Timur yang bersumber dari dana alokasi khusus senilai 126,3 miliar rupiah. KPK menduga telah terjadi pengkondisian lelang proyek sejak awal. Pada Januari 2025 diduga terjadi pertemuan antara pemerintah Kabupaten Kolaka Timur termasuk Bupati Abdul Aziz dengan pihak Kementerian Kesehatan di Jakarta untuk memenangkan lelang. Setelah PT PCP ditetapkan sebagai pemenang dan kontrak ditandatangani pada Maret 2025, diduga mulai terjadi aliran dana. Adapun aliran dana tersebut sebesar 8% atau sekitar 9 miliar rupiah dari total nilai proyek. Kabupaten Kolaka Timur, Poltim dengan nilai proyek sebesar 103 miliar. Yang bersumber dari dana DAK. Jadi rekan-rekan, ini mencakup 12 kabupaten pada tahun 2020 ini sebesar 4,5 triliun. Jadi ini merupakan bagian dari itu ya, yang saat ini dilakukan dilakukan kegiatan tangkap tangan, yaitu di pembangunan RSUD Kabupaten Kolaka Timur dengan nilai proyeknya 126,3 miliar. Namun demikian, pembangunan RSUD yang merupakan bagian dari program prioritas nasional dan memiliki urgensi tinggi untuk pemenuhan kebutuhan kesehatan masyarakat dan menyangkut hayat hidup orang banyak, justru disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, kegiatan tangkap tangan yang dilakukan KPK ini sekaligus untuk mencegah supaya pembangunan rumah sakit atau pelaksanaan program Quick Win ke depannya dapat dimitigasi dan dicegah potensi terjadinya korupsi. Jadi, kita melihat bahwa ada 4,5 triliun ya, anggaran yang disediakan untuk meningkatkan rumah sakit ya, dari tipe D menjadi tipe C
di 12 kabupaten. Indikasinya bahwa terhadap pembangunan rumah sakit ini terjadi, ya, ini khususnya yang kita lihat di Kabupaten Kolaka Timur ini terjadi tindak pidana korupsi, di mana anggarannya itu dipotong, ya, dipotong dan digunakan untuk keperluan-keperluan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Nah, ini membuat nantinya dengan berkurangnya anggaran, maka kualitas rumah sakit akan menjadi menurun. Dan pada ujungnya, layanan terhadap masyarakat ini akan menjadi berkurang. Nah, KPK dihadapkan pada pilihan di mana KPK harus berusaha atau harus